sick and tired of playing this game. Kita semua tahu bahwa Nico Hülkenberg ini sepertinya sangat anti sekali sama yang namanya podium karena doi udah 10 tahunan lebih di F1 tapi sama sekali belum meraih satu podium pun, yang dimana lucunya pembalap dari seluruh grid F1 2024 tuh sekarang cuma 4 pembalap doang yang belum meraih podium dan beliau tuh termasuk ya. Tapi kenapa ada pembalap sekenceng sama talenta dia ini belum pernah mencicipi rasanya champagne itu di podium? Nah, hari ini gue mau bahas hal itu. Jadi alasan pertamanya ya dia belum berkesempatan untuk naik mobil tim papan atas. Dari awal dia debut di Williams, yang saat itu bukan mobil papan atas, lalu ke Force India, Sauber, lalu balik lagi ke Force India, terus pindah ke Renault. Jadi pembalap tembak Racing Point dan Aston Martin sebelum akhirnya comeback lagi ke F1 di Haas, lalu join Sauber yang merupakan tim terburuk musim ini di 2025 dan menjadi proyek Audi. Ya, tim-tim itu merupakan tim papan tengah lah setidaknya ya kan. Tapi bahkan banyak tuh kasus di mana pembalap yang berada di tim papan tengah dapat memberikan kejutan dan berdiri di podium itu. Kayak Ceko tuh contohnya ya kan, udah berapa kali dia meraih podium di tim papan tengah atau bahkan meraih kemenangan kayak Lord Maldonado gitu contohnya. Edan eta teh. Edun. Ya kalau dipikir-pikir masih cukup koplak juga Lord Maldonado nih mampu menang dan Nico aja masuk podium nih belum pernah gitu. Tapi ya itulah Lord kita semua ya kan. Atau coba kita ke 2020 di mana banyak sekali jumlah pembalap yang berdiri di podium di musim itu dan meraih kemenangan yang mengejutkan. Sayangnya aja di Hülkenberg nggak balapan di F1 musim itu, nggak balapan full maksudnya. Nah disinilah kita akan masuk ke topik mengapa nih orang sangat anti banget sama podium ya. Karena alasan keduanya ialah nih orang tuh selalu gagal memanfaatkan peluang untuk meraih podium yang dimana peluang itu bagaikan dewa F1 yang berikan ke dia. Menurut gue sepanjang karirnya di F1, ada 4 momen yang sebenarnya bisa menjadi kesempatan dia untuk naik podium itu dan merasakan champagne-nya. Yang pertama ialah Brazilian Grand Prix 2012. Saat itu Nico Hülkenberg masih berada di musim full keduanya di F1, dan pace dia di balapan itu sangat kenceng, di kondisi cuaca yang agak labil juga, dan dia juga sedang memimpin bahkan di balapan itu. Asik, di balapan terakhir musim 2012 yang udah banyak banget momen tak terlupakannya, akankah ada satu kejutan terakhir di tahun itu, yaitu Nico Hülkenberg menang balapan? Well, ada dong, tapi bukan yang kita semua kira. Karena saat itu Nico Hülkenberg sedang berduel dengan Lewis Hamilton di McLaren-nya. Ya, dimana ini juga merupakan balapan terakhir Lewis dengan McLaren ya, dan keduanya pasti ingin memberikan performa terbaik dan meraih kemenangan itu. Apalagi Nico Hülkenberg dan Force India yang bisa membuat sejarah saat itu. Tapi sayang iblis F1 mulai nge-strike Nico dan Lewis saat itu, dimana Nico mau nyalip tapi kehilangan kontrol mobilnya dan menabrak Lewis. Ini membuat Lewis DNF di balapan terakhir bersama McLaren, dan Nico Hülkenberg pun turun posisi, kena penalti dan hanya mampu finish di posisi kelima. Masih hasilnya bagus sih, cuman ya kalau misal mereka mampu bersih di duel itu, setidaknya podium itu udah di depan mata karena pace dia tuh ngeri banget cuy di situ ya, dan setara sama McLaren bahkan. Tapi ya udahlah ya, bakal belajar dari kejadian ini dan fokus untuk terus perform bagus dan menarik perhatian tim papan atas, bukan? Dan hasil podium itu bakal datang, bukan? Ya kan? Are you sure about that? Well, kita ke Azerbaijan Grand Prix 2017. Balapan yang penuh dengan drama dan tabrakan di situ. Nico Hülkenberg sedang menjalani balapan yang luar biasa berada di daerah top 5 itu. Dan kita semua tahu apa yang terjadi dengan Seb dan Lewis di balapan itu ketika keduanya main bom-bom kar dan masalah teknis membuat mereka harus turun ke posisi belakang dan mencoba untuk kembali naik ke atas. Itu bisa aja menjadi kesempatan bagi Nico untuk meraih podium pertama bersama Renault karena kan dia berada di daerah top 5 itu. Dan pace juga setara sama Williams yang saat itu podium dengan Lance Stroll. Ya, ini pun udah meraih berapa podium di F1 juga, dan Nico masih aja telur jumlah podiumnya ya kan. Tapi hey, Lance pun di harinya bisa aja meraih hasil-hasil seperti podium ini. Dan Nico di hari dimana dia bisa meraih podium, malah mencipok tembok dan merusak suspensinya. DNF lagi dah akhirnya kan, dan hilang lagi tuh hasil podium. Dan bener-bener udah kedua kali dia kehilangan peluang untuk raih podium itu, tapi dua-duanya juga hilang karena kesalahan dia sendiri. Di titik ini kita juga udah berapa kali kayak melihat sesama pembalap papan tengah kayak Ceko tuh meraih podium di level mobil yang sama kayak Nico. Jadi walaupun keduanya menurut gue memiliki level dan talenta yang sama, agak nggak enak aja sih ngeliat Nico sampai sekarang tuh masih aja belum meraih podium itu. Nah, peluang ketiga, Jerman Grand Prix 2019.
Dan ini merupakan home race juga. Venue terbaik untuk meraih podium pertama lu, bukan? Yap, lagi-lagi, Jerman Grand Prix 2019 itu merupakan balapan penuh dengan drama karena kondisi cuaca hujan yang benar-benar menangkap semua pembalap dan mengejutkan mereka, khususnya pembalap papan atas. Nah, Nico saat itu sedang berada di daerah top 4, bahkan ya, seperti posisi podium juga di 1 titik. Namun di 2 tikungan terakhir semuanya berubah dan lagi-lagi dia membuang peluang ini, melebar di 2 tikungan tersebut yang benar-benar banjir, gak bisa ngontrol mobilnya dan nubruk. DNF lah dia, dan jujur sebenarnya 2 tikungan banjir ini tuh udah menangkap banyak pembalap di situ. Jadi ini bisa jadi defense-nya juga, tapi lagi-lagi udah 3 kali peluang podium terbuang begitu aja karena kesalahan sendiri. Dan bukan peluang podium yang doang. Dan bukan peluang podium doang yang sebenarnya hilang saat itu. Dia juga merasa di balapan inilah dia kehilangan seat Renault itu untuk 2020 karena ujung-ujungnya dia digantikan oleh Esteban Ocon. Nah, di titik ini, ya mungkin karirnya di F1 sudah berakhir, tapi mungkin beberapa balapan substitusi karena COVID ya mampu ujung-ujungnya membuat dia comeback ke Haas secara full-time di 2023 bersama Haas. Ya elah, sama Haas doang, mana bisa podium bang? Well, di sini kalian tidak salah. Tapi datanglah peluang keempat itu, dan menurut gue ini yang sebenarnya paling nyesek parah dah. Di Australian Grand Prix 2023 tahun lalu ya, lagi-lagi balapannya chaos dan di akhir-akhir terdapat kekacauan-kekacauan karena red flag. Nah, ketika balapan tuh di restart, terjadi kecelakaan dan momen lainnya yang membuat Nico Hülkenberg tuh saat itu naik ke posisi 4. Tapi, Carlos Sainz yang berada di posisi ketiga saat itu berpotensi kena time penalty karena nubruk pas restart itu tadi. Kalian tahu itu artinya apa? Yep, Nico Hülkenberg yang di P4 saat itu berpeluang naik posisi dan naik podium cuy ya. Well, sebentar dulu. Karena setelah kekacauan di restart itu, red flag kembali dikibarkan, dan ya, balapan tuh nggak bakal dilanjutkan. Dan posisinya di-convert kembali ke sebelum restart, yang dimana saat itu Nico berada di P8 atau agak bawah dikit, lupa gue ya. Jadi walaupun Carlos kena penalti, ya dia cuma finish di posisi ke-7, dan asli ini nyesek banget. Karena untuk pertama kalinya dia kehilangan peluang itu untuk dapat podium, dan itu bukan karena kesalahan dia. Tapi ya apa saja dan iblis F1 nge-strike lagi. Seandainya balapan tuh nggak di red flag, dan dia finish di belakang safety car mungkin ya, dia bisa aja meraih podium itu. Emang agak kacau sih ya saat itu, dan Gunther Steiner pun juga sampai ngamuk-ngamuk karena ini juga bisa menjadi podium pertama Haas di F1. Tapi ya sayangnya belum rezeki lagi. Capek ah. Dan saat ini belum ada lagi kesempatan dia untuk meraih podium itu ya. Musim depan dia bakal gabung dengan Sauber dan masuk ke proyek Audi itu. Cuman melihat kondisi dan performa Sauber sekarang, ya susah sepertinya untuk mereka bisa ke podium itu dalam waktu dekat. Ya walaupun seperti yang kita ketahui ya, di F1 apapun tuh bisa terjadi, karena lihat McLaren dan Aston Martin di 2023, ya dimana mereka tuh dari posisi bawah awalnya bisa ke atas dan bersaing untuk podium dalam waktu secepat itu. Mungkin Sauber juga bisa kayak gitu 2025, ya nggak ada yang tahu. Dan semoga aja proyek Audi ini nanti berhasil dan bisa membuat Nico menunjukkan talenta dan speednya ya bahkan sampai saat ini tuh masih ada. Dan seperti yang kita lihat dengan Checo, butuh dia berapa tahun untuk akhirnya bisa mencicipi mobil papan atas. Jadi Nico mungkin juga begitu, itulah alasan dia tuh mau join proyek Audi ini. Karena inilah peluang dia untuk mungkin bawa brand besar dan bantu proyek ini berhasil nantinya. Jadi dia mau nanti bukan dia yang menunggu peluang untuk meraih podium itu, tapi podiumlah yang menunggunya. Asik. Jadi gue harap dia setidaknya mengakhiri karir F1-nya dengan minimal 1 podium lah, karena dia sangat amat layak untuk mendapatkannya. Ama selucu-lucunya nickname anti podium ya, agak kasihan juga sebenarnya. Masa pembalap Lord aja udah dapat podium, tapi pembalap kayak Nico belum dapat ya kan? Apa harusnya jadi Lord tuh Nico Hülkenberg ya? Jangan so iya deh. Yeah. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. BTW sorry gue gak terlalu bisa kencang-kencang suaranya ya guys ya. Lagi rame di rumah. Ya guys lah, seperti biasa videonya kalian tutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.